Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin, absen 35 dari kelas 11 MIPA 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang mekanisme kerja otot. Mekanisme gerak pada otot, langkah-langkah kontraksi otot. Jika rangsang sampai pada ujung saraf motorik, maka ujung saraf motorik akan melepaskan neurotransmitter atau pemindah rangsang ke sel berikutnya yang berupa asetilkolin ke serabut otot melalui celah sinapsis. Asetilkolin menyebabkan retikulum sarkoplasma melepaskan ion Ca2+ masuk ke dalam sarkoplasma otot. Ion Ca2+ yang dilepaskan diikat oleh unit troponin C yang menyebabkan kompleks troponin miosin secara fisik bergeser ke samping, membuka tempat pengikatan jembatan silang aktin. Dengan terbentuknya tempat pengikat jembatan silang aktin menyebabkan terbentuknya jembatan silang antara kepala miosin dan filamen aktin dan menyebabkan serabut otot menjadi lebih pendek atau zona Z dan H menjadi pendek dan juga sarkomer menjadi lebih pendek dan otot berkontraksi. Untuk berkontraksi, otot memerlukan energi yang berasal dari ATP dan kreatin fosfat. Pada saat kontraksi ATP terurai menjadi ADP plus fosfat plus energi dan ADP menjadi AMP plus fosfat plus energi. Pemecah zat tersebut dalam keadaan anaerob. Energi pembentuk ATP berasal dari pemecah glikogen atau gula yang dilarutkan menjadi laktasidogen yang kemudian dipecah menjadi asam laktat dan glukosa secara aerob. Langkah-langkah relaksasi otot. Tidak adanya ion kalsium di dalam sarkoplasma, ion Ca2+ dibebaskan oleh unit troponin C. Ion Ca2+ dipompa kembali ke dalam retikulum sarkoplasma dengan transport aktif. Kompleks troponin tropomiosin bergeser kembali ke posisinya menutupi tempat pengikatan jembatan silang aktin sehingga aktin dan miosin tidak lagi berikatan di jembatan silang. Filamen tipis bergeser kembali ke posisi istirahat dan terjadi proses relaksasi. Penimbunan asam laktat atau hasil pemecah asam pirufat dalam keadaan anaerob dalam otot menyebabkan kelelahan dan pegal linu. Dan jika otot tidak mampu berkontraksi lagi, maka akan terjadi kejang otot atau kram. Macam-macam sendi. Sendi geser atau plane. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contoh sendi pada pergelangan tangan dan ruas tulang belakang. Sendi engsel atau hinge merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Sendi ini hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi engsel ada pada tulang lutut dan siku. Sendi gulung atau kondilar. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contoh pada hubungan ujung tulang pergelangan tangan dengan tulang telapak tangan. Sendi putar atau pivot. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Contoh sendi putar, sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Sendi peluru atau ball and socket. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Contoh hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Sendi pelana atau saddle.
Sendi ini mampu membuat gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan depan. Salah satunya adalah sendi yang berada pada tulang pangkal ibu jari. Proses osifikasi. Pembentukan tulang dimulai saat masih janin. Proses pembentukan tulang pada masa ini merupakan proses penulangan primer yang terbentuk merupakan kartilago dan masih lunak. Setelah lahir, tulang akan tumbuh atau mengalami perpanjangan sampai umur 20 tahun. Bagian epifase akan menyatu dengan diafisis sehingga penambahan panjang sedikit, tapi penyebaran atau pemadatan tulang masih bisa terjadi. Osifikasi terjadi di bagian tengah kemudian ke bagian ujung tulang. Tulang rawan pada embrio mengandung banyak osteoblast, terutama pada bagian tengah epifisis dan bagian tengah diafisis, serta pada jaringan ikat pembungkus tulang rawan. Osteosit terbentuk dari osteoblast tersusun melingkar membentuk sistem Havers. Di tengah sistem Havers terbentuk saluran Havers yang banyak mengandung pembuluh darah dan serabut saraf. Osteosit mensekresikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Setelah mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat, tulang akan mengeras. Selama terjadi penulangan, bagian epifisis dan diafisis membentuk daerah antara yang tidak mengalami pengerasan disebut cakra epifisis. Bagian ini berupa tulang rawan yang mengandung banyak osteoblast. Bagian cakra epifisis terus mengalami penulangan. Penulangan bagian ini menyebabkan tulang memanjang. Di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoblast yang merusak tulang sehingga tulang menjadi berongga, kemudian rongga tersebut terisi oleh sum-sum tulang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.